दुश्मनी हो ना मुहिब्बान मोहम्मद से तुम्हें दुश्मनी हो ना मुहिब्बान. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa MTA dimanapun berada? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara parenting dan kesehatan. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam acara parenting ini kita membahas 6 faktor kehidupan, yaitu spiritual, keluarga, kesehatan, keuangan, sosial, dan mental. Sering sekali kita membahas itu. Namun dari materi itu ternyata yang paling kita harus perhatikan adalah masalah komunikasinya. Tanpa komunikasi yang benar, ke-6 faktor kehidupan kita itu akan bermasalah dengan manusia lain. Jadi sebetulnya hari ini kita akan membahas masalah komunikasi. Nah, komunikasi itu sebetulnya apa sih? Kalau kita melihat komunikasi adalah sebuah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana kita dapat melihat komunikasi terjadi di setiap gerak langkah manusia. Jadi kemanapun manusia bergerak, sebetulnya dengan dirinya sendiri aja itu juga berkomunikasi. Manusia sendiri kan sebagai makhluk sosial yang sangat tergantung dari satu sama lain. Serta manusia itu adalah sangat mandiri. Satu-satunya alat untuk berhubungan dengan orang lain di dalam lingkungan adalah dengan komunikasi. Ada 2 cara komunikasi, yaitu verbal maupun non-verbal. Atau kita bilang bahasa tubuh atau bahasa isyarat yang dimengerti oleh suku bangsa dimanapun juga, kalaupun bahasanya berbeda-beda. Nah, yang menarik adalah dari sebuah definisi komunikasi adalah istilah komunikasi itu berasal dari sebuah suku kata Latin namanya communicare atau komunis, yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut menjadi miliknya. Beberapa definisi komunikasi yang selalu kita, ini menjadi sangat teknis sekali ya, nanti kita aplikasinya tentang komunikasi kita akan bahas di episode selanjutnya. Beberapa definisi komunikasi adalah sebuah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti. Jadi selalu ada tanda-tanda yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Atau komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan, informasi tentang pemikiran dan perasaan. Nah, itu dari teori-teori yang sebetulnya kita mungkin nggak terlalu perlu dibahas banyak ya. Namun tujuan komunikasi adalah mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Nah, kadang-kadang kita gini, kita kalau mau bicara sama orang nih, sangat jarang kita ngerem dulu gitu. Saya ini mau bicara ini sebetulnya memberikan informasi atau hanya sekedar bicara. Kadang-kadang orang hanya sekedar asal bicara aja. Tiba-tiba orang yang diajak bicaranya nggak nyambung. Nah, terjadilah mulai miskomunikasi di situ. Lalu yang kedua adalah mempengaruhi perilaku seseorang. Setiap kita bicara, kita sangat jarang memperhatikan sikap orang yang ada di depan kita bicara. Kita bicara aja. Orang yang di depan ini sebetulnya mengerti nggak apa yang maksudnya kita bicara. Terjadi lagi miskomunikasi. Lalu kita kadang-kadang mengungkapkan perasaan. Perasaan kita diungkapkan, kesedihan kita, kebahagiaan kita. Orang yang diajak bicara sebetulnya tidak mau terlibat di dalam kebahagiaan kita, juga mungkin tidak mau terlibat di dalam kesedihan kita. Kita juga harus peka gitu terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kita yang mau kita ajak bicara. Yang keempat adalah menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Jadi kita menjelaskan, kemarin saya A, B, C, D, F, G, H. Tiba-tiba orang itu tidak tertarik dengan cerita itu. Atau kita menceritakan, si B itu kemarin kelakuannya A, B, C, D, F, G, H. Nah, dari tujuan komunikasi itu sebetulnya harusnya kedua-duanya siap untuk menerima komunikasi tersebut. Nah,
Yang kelima adalah berhubungan dengan orang lain itu sebetulnya antara mudah dan tidak mudah. Kenapa banyak orang malah kadang-kadang suami istri pun terputus komunikasinya. Contoh sederhana gini, Pak, kenapa tidak mau bicara sama ibu? Kalau saya bicara sama ibu, nanti malah ibu jadi marah. Mendingan saya diem. Pada saat seseorang memutuskan diam, si ibu pun merasa bahwa si bapak diam. Disitulah mulai terjadi putusnya komunikasi. Nah, menyelesaikan sebuah masalah. Sangat banyak sekali orang dalam menyelesaikan sebuah masalah itu ada yang flight, pergi, atau ada yang fight. Nah, atau ya saya harus duduk bicara. Jadi menyelesaikan masalah itu. Disitulah komunikasi yang seperti apa yang diharapkan di dalam hal bicara itu. Ada orang gini, penyelesaiannya saya tidak bicara. Nah, itu tidak bicara artinya flight gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sering sekali di dalam teori komunikasi itu harus dibahas secara detail, kemudian kita mulai praktekkan. Ini loh yang namanya ini yang namanya ini gitu ya. Nah, mencapai sebuah tujuan. Tujuannya apa dari komunikasi ini? Sangat sering sekali yang paling banyak komunikasinya miss adalah orang tua sama anak. Maksud si orang tua bicaranya ini, kemudian si anak menangkapnya lain. Sehingga si anak merasa bahwa kenapa sih saya selalu salah? Padahal si ibu itu maksudnya bicaranya tidak seperti itu. Tata bahasa, intonasi, serta vocabulary dari kata-kata tersebutlah yang sebetulnya kita perlu mempelajari lebih banyak. Yang selanjutnya adalah menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. Jadi gunanya dari komunikasi adalah menurunkan suasana ketegangan gini. Ada satu masalah yang ini kalau dibahas jadi masalah. Nah, padahal justru harus dibahas supaya ketegangan yang terjadi itu mereda. Sehingga ketemu titik masalahnya. Jadi komunikasi itu sangat penting sekali karena begitu banyak hal-hal yang menjadikan krusial di dalam komunikasi karena tidak nyambung itu gitu. Lalu yang terakhir adalah menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. Nah, itulah teknik-teknik dari komunikasi yang agak jelimet sih kalau kita bicara teknik komunikasi atau dasar-dasar komunikasi, tapi nanti kita akan membahas ke materi keetikanya komunikasi. Jadi ada etika komunikasi dalam organisasi, ada etika komunikasi di rumah tangga, ada juga etika komunikasi dengan orang tua, ada etika komunikasi di masjid. Nah, kan ini yang sering terjadi. Komunikasi-komunikasi yang tidak nyambung lah yang akhirnya menjadi pangkal saling berprasangka buruk. Sedangkan basic kita sebagai jemaat yang luar biasa sekali sebagai murid dari Hazrat Masih Maud, kita kan punya buku ajaranku, kita mengerti tentang filsafat ajaran Islam. Kalau kita bicara nafs, artinya kita bicara tentang nafs itu kalau di bahasa Indonesia kan itu namanya jiwa. Artinya pada saat kita bicara jiwa, jiwa itu kan komponennya terdiri dari 3, yaitu pikiran, perasaan, perilaku. Nah, di dalam pikiran, perasaan, perilaku, tahapan dari nafs, dari amarah, lawamah, mutmainah, tetapi secara pribadi kita mengenal yang namanya dilahirkan itu kan tabi'i dulu. Tabi'i baru ahlaki, baru rohani. Nah, di kondisi tabi'i inilah kita mulai mengenal karakteristik manusia-manusia. Nah, nanti kita akan membahas ke kategori itu ya. Jadi di tabi'inya ada ilmu psikologi yang akan ngebahas itu sehingga tidak terjadi miskomunikasi, ada basic pendahuluan dasar-dasar komunikasi, ada manusianya yang berkomunikasi, ada etikanya untuk berkomunikasi. Nah, jadi sebetulnya inilah goals kita tentang materi komunikasi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dari nafs yang terjadi di tabi'i itu yang tentang 4 karakter manusianya. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, sekarang proses komunikasi. Proses komunikasi adalah merupakan suatu proses yang mempunyai komponen. Komponen dasarnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah sebagai pengirim pesan,
Yang kedua adalah penerima pesan. Yang ketiga adalah pesan itu sendiri. Nah, dari semua fungsi manajerialnya melibatkan proses komunikasi tersebut dapat dilihat seperti di dalam lingkaran, sebuah lingkaran. Jadi ada pengirim pesan, ada feedback, ada penerima pesan, ada kode pesan, sehingga ini menjadi sebuah simbol isyarat komunikasi. Nah, pengiriman pesan atau kita yang mengirimkan pesan sebagai sendernya, ya. Mengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan pada seseorang dengan harapan dasar dapat dipahami oleh orang tersebut. Sekarang komunikasi kita sudah lebih canggih luar biasa. Zaman dulu kita komunikasi melalui surat, telepon aja nggak ada. Sekarang semua komunikasi sudah dengan WhatsApp, dengan WeChat, dengan Facebook, dengan segala ilmu digital yang tumbuh di era informasi ini, di era internet ini lebih bahaya dibandingkan sebelum era digital ini tumbuh. Kenapa? Karena nulis WhatsApp itu tidak ada suara, tidak ada intonasi. Salah kita ngetik menjadi salah mengerti. Di sini mulai sangat sering terjadi salah komunikasi. Makanya kalau kita mau berbicara dengan WhatsApp, sebelum di-send, tolong dibaca lagi 2-3 kali sehingga orang yang menerima pesan tersebut menangkap apa yang kita maksudkan dalam komunikasi tersebut. Nah, menjadi teori lama itu tiba-tiba menjadi tidak berlaku setelah era digital ini tumbuh. Mengerikan sekali ya, karena gini, ada komunikasi yang terputus juga dengan itu. Contohnya, si ibu sekarang membangunkan anak, itu sudah dengan WA, "Nak, sudah bangun." Ibunya di kamar, bapaknya di kamar, anaknya di kamar. Ini sebetulnya bukan komunikasi. Karena komunikasi itu adalah mengkaitkan perasaan. Ada hubungannya dengan jiwa. Jadi di dalam jiwa tadi kan komponennya 3, pikiran, perasaan, perilaku. Perilakunya sudah berubah hanya gara-gara sekarang ada WhatsApp atau ada WeChat atau ada handphone yang sudah di tangan 24 jam. Komunikasi terputus, semuanya instructionnya dari orang tua sudah menjadi dengan WhatsApp. "Nak, sudah makan? Nak, jam berapa mau berangkat?" Padahal kamarnya berjarak cuma 2 meter. Inilah yang sekarang sedang terjadi degradasi komunikasi sehingga berdampak kepada degradasi hubungan. Nah, hubungan yang baik, relationship antar keluarga pun mulai sekarang menjadi seperti senyap. Karena tegur sapanya sudah melalui handphone, tidak bertatap muka. Kemudian nangis dengan gambar nangis, senyum dengan gambar senyum. Si orang tua tidak melihat bagaimana senyumnya. Belum tentu senyum yang ada di handphone sama dengan senyum yang ada di actualnya gitu. Nah, ini yang menjadi bahaya sekali untuk komunikasi kita terjadi, termasuk di dalam keluarga kita sendiri. Nah, perbedaannya adalah dengan yang zaman dulu dengan tanpa adanya digital, materi pesan itu dapat diterima dengan informasi yang tepat, dengan ajakan yang kelihatan, dengan rencana kerja malah, dengan pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain. Nah, simbol-simbol syaratnya pun menjadi berubah. Pada tahap ini pengiriman pesan kan membuat kode dan simbol. Sekarang kode dan simbol sudah ada di handphone semua. Kalau dulu kita menceritakan tentang simbolnya seperti apa. Nah, media-media penghubung sekarang sudah luar biasa sekali canggihnya. Mengartikan kode dan isyarat sampai kasarnya kalau salah bicara aja di dalam WhatsApp itu yang keluar gambar binatang yang ditutup mukanya. Nah, ini wow gitu. Artinya sesuatu yang sudah mulai kita kehilangan nilai daripada komunikasi.
Tapi kita tiba-tiba saja enjoy. Kita seperti menikmati itu. Lucu gitu bahwa saya salah ngomong nih. Bukannya maaf, tapi terus ada gambar binatang yang ditutup mukanya seperti itu. Banyak hal yang kita sekarang ini harus mulai mempelajari komunikasi. Sebagai murid Masih Maud, kita mengerti bahwa nilai manusia itu luar biasa banget. Sehingga kita harus betul-betul mendalami apa yang ada di dalam tulisan Hazrat Masih Maud di dalam buku Filsafat Ajaran Islam. Komunikasi itu mempunyai dasar sebagai berikut. Ada niat, ada minat, ada pandangan yang lekat dan terlibat, niat yang menyangkut apa yang akan disampaikan. Apa dengan siapa kita bicara sasarannya, apa yang akan dicapai dari komunikasi, dan kapan akan disampaikannya. Nah, minat ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor objektif yang merupakan rangsang yang kita akan terima. Yang kedua adalah faktor subjektif yang merupakan faktor yang menyangkut diri dari penerima stimulasinya itu sendiri. Sedangkan pandangan adalah merupakan makna dari informasi yang disampaikan kepada sasarannya. Lekat merupakan informasi yang disampaikan pada penerima dan terlibat adalah merupakan keterlibatan panca indera sebanyak-banyaknya. Bayangkan semua panca indera, 5 panca indera kita di dalam komunikasi itu semua terlibat. Ya, semua terlibat. Malah menjadi satu body language yang ditangkap orang ini suka atau tidak suka pada diri kita. Nah, jadi jenis komunikasi itu pada dasarnya digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktivitas hubungan manusia atau dengan kelompok yang menjadikan komunikasi verbal dengan kata-kata atau komunikasi nonverbal yang disebut bahasa tubuh. Sering sekali ya kita salaman sama orang nih, kita bicara bahasa tubuh hanya salah satu contoh aja. Kita salaman, pada saat kita salaman ada seseorang yang salaman lagi, kemudian tangannya ke kita tapi mukanya ke orang itu. Coba bayangkan, kalau kita salaman mukanya ke orang itu, kita merasa nggak bahwa salaman kita diterima? Enggak, walaupun secara fisik kita bersentuhan. Jadi dalam panca indera di dalam komunikasi yang terpenting adalah si mata itu buat siapa gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita suka lupa, apalagi kalau keroyokan di sebuah tempat gitu, salaman gitu, kita nggak sempat lihat matanya. Jadi kita tidak, komunikasi tersebut tidak ada jalinan apa-apa, tidak meninggalkan bekas apa-apa. Apalagi kita kalau lagi sensitif, ada yang mengatakan gini, aduh saya tadi salaman sampai nggak dilihat matanya. Nah kan jadinya tersinggung. Ya, banyak sekali hal-hal yang komunikasi tersebut, komunikasi verbal itu ya juga termasuk komunikasi di dalam body language kita. Nah, kalau kita melihat komunikasi verbal mencakup aspeknya adalah vocabulary. Ingetin perbedaan kata. Umpamanya salah satu contoh gini, udah lama nggak ketemu, pembendaraan katanya itu kalau udah lama nggak ketemu di kepala kita harus siap gini, saya kangen nggak ya sama orang itu? Apa yang harus saya ucapkan? Kadang-kadang begitu ketemu refleks karena orang itu kelihatan lebih gemuk umpamanya, langsung, loh kok kamu sudah gemuk sekarang? Atau kok gemuk sekali sih? Wow. Seseorang yang sudah lama tidak ketemu dan kemudian begitu bertemu, komentarnya hal yang seperti itu adalah hal yang sangat menyakitkan buat seorang wanita. Wanita tuh sebetulnya paling anti dibilangin gemuk. Nah, itu salah satu komunikasi yang verbal yang butuh vocabulary. Kita sebagai manusia kalau berkomunikasi butuh punya vocabulary, catatan-catatan. Kalau saya ketemu seseorang, itu nanti masuknya di etika komunikasi ya. Kemudian kecepatan berbicara. Saya suka refleks terlalu cepat ya bicaranya. Mungkin dari tadi kita terlalu cepat ya, ngebut gitu bicaranya. Nah ini sebetulnya kecepatan bicara itu menjadi tergantung sih dari materi apa yang dibahas. Tetapi komunikasi akan lebih efektif sebetulnya atau lebih sukses kalau kecepatan bicaranya dapat diatur. Jadi intonasi yang dibutuhkan adalah intonasi suara. Nah, intonasi suara ini sangat mempengaruhi pesan tersebut secara dramatik diterima atau tidak.
secara actual, secara keseluruhan diterima apa tidak. Itu hubungannya sama intonasi. Intonasinya umpamanya gini, saya tidak marah. Sebetulnya itu marah. Tapi umpamanya dengan intonasi gini, saya marah loh. Itu marah loh. Artinya gini, dengan satu kata marah, dengan intonasi yang mengatakan saya tidak marah, dan saya sebetulnya marah, itu akan menjadi jelas walaupun dengan intonasi yang sangat kebalikan. Nah, biasanya ada hubungan sama personality ya. Nanti kita akan ngebahas ke personality ya. Karena yang nadanya tinggi sama nadanya rendah itu ada hubungan sama personality supaya nggak jadi masalah. Yang keempatnya adalah masalah humor ya. Humor tuh gini. Setiap manusia butuh humor. Humor dapat meningkatkan kehidupan yang lebih bahagia. Bercandalah dikit gitu, jangan terlalu serius. Artinya memberikan catatan dengan sebuah joke yang ringan, yang menghibur, yang membuat orang itu menjadi tertawa. Nah, tertawa adalah merupakan satu jalinan emosi yang menjadi momentum kenangan manis bahwa oh tadi saya ketemu sama saudara, aduh happy banget deh ketawa-ketawa. Artinya bahwa emosi yang terjalin di komunikasi bahagia itu akan menjadi kenangan-kenangan manis. Jadi rentetan komunikasi sebetulnya fondasinya bagaimana kita merangkai kenangan manis setiap saat dengan orang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya, hari ini kita mau komunikasi sama siapa? Hari ini kita mau merangkai kenangan manis dengan siapa? Apakah hari ini kita sudah merangkai kenangan manis dengan suami? Sudah mau merangkai kenangan manis dengan anak? Apa berantem tadi pagi sama anak? Mau merangkai kenangan manis dengan ibu? Sudah telepon nggak hari ini sama ibu? Jangan WhatsApp, ibu nggak lihat dengar suaranya. Sudah komunikasi nggak sama ayah? Tadi mengucapkan selamat pagi, ayah, assalamualaikum. Apakah sehat pagi ini? Perlihatkan suara kangen. Itu merangkai kenangan manis. Dan apa yang terjadi setelah itu? Si ayah akan cerita, tadi anakku telepon loh luar biasa padahal dia di kantor. Sempet-sempetnya dia nelpon aku untuk mengatakan apa kabar. Artinya hari itu hanya dengan 5 menit dengan intonasi yang menarik sudah merangkai kenangan manis sama ayah. Hidup menjadi rangkaian kenangan manis dengan komunikasi yang baik. Banyak sekali yang harus dilakukan hal-hal komunikasi tersebut. Nah, kemudian singkat dan jelas. Kalimat yang singkat, yang jelas, yang sangat diidamkan oleh orang tua dari anak adalah, Mom, I miss you. Mom, saya kangen. Pada saat itu diucapkan oleh seorang anak, oh saya jadi emosi ya, jadi gemeteran. Kita kalau udah kehilangan orang tua baru ngerasain namanya kangen sama orang tua, tapi orang tuanya udah meninggal. Aduh itu sulit ketebus. Jadi mumpung masih ada nih ya para pemirsa MTA dimanapun berada nih sebuah pesan yang menarik bahwa kalau sekarang masih ada ibu bapak masih hidup, teleponlah sekarang, kontaklah sekarang, berkomunikasilah sekarang dengan indah dan manis. Ucapkanlah rasa rindu itu, ucapkanlah rasa kangen itu. Karena proses itu tidak lama. Pada saat nanti orang tua kita nggak ada, rasa kangen itu sulit sekali menjadi bahan untuk kita komunikasi. Oke, yang terakhir adalah masalah waktu, masalah timing. Waktu yang tepat adalah yang sangat kritis yang perlu diperhatikan. Mulailah mengenali kapan komunikasi yang pas dengan orang-orang tersebut, karena artinya gini, dapat menyediakan waktu mendengar dan memperlihatkan apa yang disampaikan. Nah, sedangkan komunikasi-komunikasi yang lain nanti kita bahas lagi di materi yang akan datang. Pemirsa MTA, kalau kita membahas masalah komunikasi, komunikasi itu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena komunikasi yang utama adalah kita bicara dengan Tuhan itu sendiri. Ya, kita mempunyai sarana komunikasi sama Allah yang luar biasa, yaitu melalui sholat, melalui doa. Ya, itu adalah komunikasi nomor 1. Itu hubungannya sama spiritual. Bagaimana kita kapan kita ngobrol yang nyaman sama Tuhan dalam kondisi tidak sholat.
Itu namanya doa. Dalam kondisi tidak doa pun kita pada saat duduk aja setelah istighfar kita bilang alhamdulillah ya Allah hari ini saya diberikan kesehatan yang luar biasa. Itu sudah ngobrol sama Tuhan. Artinya komunikasi sama Tuhan pun bisa berlanjut setiap saat. Mari kita lakukan komunikasi dengan indah, baik dengan Tuhan maupun dengan manusia lain, karena pada akhirnya hidup adalah merupakan rangkaian kenangan manis. Pemirsa MTA, hari ini kita sudah membahas masalah parenting yang hubungannya dengan komunikasi. Jadi hal yang paling penting adalah dalam komunikasi adalah coba diungkap lagi. Saya hari ini sudah komunikasi dengan baiknya sama keluarga. Saya sudah komunikasi dengan orang tua, dengan ibu, dengan bapak. Artinya apa? Hidup adalah merupakan rangkaian kenangan manis yang dirangkai melalui komunikasi. Nah, pertanyaannya, sudah merangkai kenangan manis apa hari ini dengan komunikasi yang indah? Semoga materi parenting komunikasi kali ini adalah menjadi bahan untuk kita merenung, ya, untuk kita coba berpikir senyap semenit, 2 menit, 3 menit dalam kehidupan kita. Pernah nggak kita melakukan komunikasi yang tidak baik sehingga kita mengakibatkan orang lain tidak suka? Atau marilah kita mulai hari ini kita melakukan komunikasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.